Bismillah. Hati manusia bukan sekadar organ yang berdetak di dalam tubuh kita. Ia adalah wadah suci yang menyimpan emosi, niat, dan bahkan hubungan tak terlihat yang kita miliki dengan orang lain. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba terlintas di benak kita. Sebuah nama bergema dalam pikiran atau perasaan hangat yang tak dapat dijelaskan menyelimuti kita. Mungkinkah itu pertanda bahwa mereka sedang memikirkan kita saat itu juga? Dalam Islam, hati adalah pusat keberadaan kita. Ia bukan hanya inti dari tubuh fisik kita, tetapi juga sumber energi spiritual kita. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dengan sabdanya, "Ketahuilah, dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keadaan hati kita menentukan kualitas hidup kita, pikiran kita, hubungan kita, dan bahkan cara kita memandang orang lain. Namun, hati bukan hanya bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Ia juga mampu merasakan ikatan yang tak terlihat, hubungan yang Allah letakkan di antara kita dan orang lain. Ada hikmah di balik setiap pikiran yang terus mengalir, setiap perasaan yang muncul tanpa alasan. Akal mungkin mengabaikan momen-momen ini sebagai kebetulan, tetapi hati sering mengenalinya sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam. Jika seseorang memikirkanmu dengan tulus, mungkinkah emosi, doa, atau bahkan kerinduan mereka sampai kepadamu dengan cara yang melampaui dunia fisik? Hari ini, kita akan membahas 5 tanda jelas bahwa seseorang sedang memikirkanmu dari hati mereka. Tanda-tanda ini tidak hanya berakar pada psikologi manusia, tetapi juga sangat terkait dengan kebijaksanaan Islam. Perhatikan setiap tanda dengan saksama, karena pada akhir pembahasan ini, kamu akan memiliki kesadaran baru tentang cara hati kita berkomunikasi, bahkan dalam diam. Dan yang paling penting, tanda terakhir akan memberimu pemahaman yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hubungan yang Allah tetapkan dalam hidupmu. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena kamu tidak ingin melewatkannya. Tanda pertama, pikiran dan mimpi yang tak bisa dijelaskan. Ada saat-saat ketika seseorang tiba-tiba muncul di benakmu tanpa alasan. Kamu mungkin sedang menjalani rutinitas harian, bekerja, makan, atau bahkan berdoa. Lalu tiba-tiba nama mereka, wajah mereka, atau kenangan tentang mereka muncul dalam pikiranmu. Rasanya begitu nyata, seolah-olah mereka hadir saat itu juga. Kamu mungkin mengabaikannya sebagai pikiran acak. Tetapi bagaimana jika itu bukan kebetulan? Bagaimana jika ini adalah tanda bahwa seseorang di suatu tempat sedang memikirkanmu dengan intensitas yang sama? Psikolog menyebut fenomena ini sebagai transmisi pikiran telepatis. Gagasan bahwa ketika seseorang sangat fokus pada orang lain, pikirannya mungkin sampai ke mereka secara bawah sadar. Tetapi sebagai Muslim, kita memahami bahwa ada hikmah yang lebih besar di balik pengalaman semacam ini. Hati bukan sekadar organ fisik. Ia adalah pusat spiritual yang Allah berikan kepada kita untuk merasakan, terhubung, dan memahami hal-hal di luar dunia fisik. Lalu ada mimpi, visi misterius yang datang dalam tidur kita. Kadang-kadang, kita berulang kali bermimpi tentang seseorang. Bahkan, jika kita sudah lama tidak berbicara dengan mereka, bisa jadi seorang teman lama, kerabat jauh, atau bahkan seseorang yang nyaris tidak kita kenal, tetapi kehadiran mereka dalam mimpi terasa begitu berarti. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ini tanda bahwa jiwa mereka sedang menjangkau kita dengan cara yang melampaui pemahaman manusia? Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang baik yang menjadi kenyataan adalah dari Allah." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tidak semua mimpi itu sia-sia.
Beberapa di antaranya adalah pesan langsung dari Allah, tanda yang dimaksudkan untuk membimbing kita, mengingatkan kita, atau bahkan menghubungkan kembali kita dengan mereka yang sedang memikirkan kita. Dalam spiritualitas Islam, hati dan jiwa lebih terhubung dari yang kita sadari. Ketika kita memikirkan seseorang dengan niat yang tulus, pikiran itu tidak hanya menghilang begitu saja. Ia dapat terwujud dalam cara yang tak terduga. Hal yang sama bisa terjadi sebaliknya. Ketika seseorang menyimpanmu dalam pikirannya, baik dengan cinta, kepedulian, atau kerinduan, emosi mereka mungkin menemukan jalan untuk sampai kepadamu. Jadi, saat seseorang tiba-tiba terlintas dalam pikiranmu, luangkan waktu untuk merenung. Apakah ini sekadar pikiran sesaat, atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi? Mungkinkah Allah sedang mencoba mengingatkanmu tentang orang ini karena suatu alasan? Daripada mengabaikannya, berdoalah. Mohonlah kepada Allah agar memberkahi mereka, memberi mereka kedamaian, dan membimbing hati kalian berdua dengan cara yang terbaik. Karena terkadang, hubungan yang tak terlihat antara jiwa jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Tanda kedua, doa spontan atau perasaan positif. Ada momen dalam hidup ketika kamu tiba-tiba merasakan kedamaian menyelimuti dirimu. Mungkin sebelumnya kamu sedang menghadapi kesulitan, merasa terbebani oleh kekhawatiran, lalu tanpa peringatan, kamu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seolah sesuatu yang berat telah terangkat dari hatimu. Atau mungkin kamu tiba-tiba merasa bahagia, seakan sebuah pintu kemudahan telah terbuka dalam hidupmu. Kamu mungkin tidak mengerti mengapa. Tetapi bagaimana jika perasaan itu bukan kebetulan? Bagaimana jika seseorang di suatu tempat sedang mendoakanmu dengan tulus pada saat itu? Dalam Islam, doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan tanpa arah. Doa adalah jembatan yang kuat antara hati-hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya di saat ia tidak hadir akan dikabulkan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan berkata, amin, semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti bahwa ketika seseorang berdoa untukmu, doa mereka tidak akan diabaikan. Doa itu naik ke langit, Allah mendengarnya, dan para malaikat sendiri mengaminkannya, serta meminta agar doa itu juga diberikan kepada si pendoa. Doa yang menghubungkan hati. Pernahkah kamu merasakan ketenangan setelah melewati hari yang penuh tekanan? Seolah-olah beban yang menghimpit hatimu tiba-tiba sirna tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin kamu tiba-tiba mendapatkan keberanian untuk mengambil keputusan penting yang sebelumnya terasa begitu sulit. Bisa jadi saat itu ada seseorang yang sedang memohonkan kebaikan untukmu. Bisa jadi ada tangan yang terangkat ke langit, memintakan perlindungan dan kemudahan untukmu. Begitulah doa bekerja. Ia mengalir melewati batas ruang dan waktu, menciptakan keajaiban dalam kehidupan seseorang yang bahkan mungkin tidak menyadari asal-muasal berkah yang ia terima. Bayangkan seorang ibu yang selalu menyebut nama anaknya dalam setiap doa. Ia memohon agar anaknya selalu dilindungi dari bahaya, diberikan jalan yang lurus, dan dimudahkan dalam segala urusan. Anaknya mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ia merasakan kemudahan dalam setiap langkah hidupnya. Atau bayangkan seorang teman yang pernah kamu bantu di masa lalu. Mungkin kamu tidak mengingatnya lagi, tetapi ia tidak lupa akan kebaikanmu. Saat ia berdoa, ia mengingat namamu dan meminta kepada Allah agar membalas kebaikanmu. Tanpa kamu sadari, berkah pun mengalir ke dalam hidupmu. Ketika hati terhubung, kebaikan mengalir. Kita hidup di dunia yang penuh dengan energi, dan salah satu energi terkuat yang dapat kita berikan kepada sesama adalah doa. Tidak ada batasan dalam doa.
Kamu bisa mendoakan keluarga, sahabat guru, bahkan orang-orang yang mungkin belum pernah kamu temui secara langsung. Rasa tenang yang tiba-tiba muncul di hatimu bisa jadi adalah efek dari doa-doa yang dikirimkan untukmu. Bahkan, ketika kita merasa sendirian, mungkin sebenarnya ada orang yang sedang mengingat kita dalam doanya. Kebaikan yang kamu terima dalam hidupmu bisa jadi adalah hasil dari doa seorang nenek yang setiap hari meminta perlindungan untuk cucunya. Bisa jadi itu adalah doa seorang saudara yang menginginkan kebahagiaan untukmu. Bisa jadi itu adalah doa seorang guru yang berharap murid-muridnya sukses dalam hidup mereka. Membalas doa dengan doa. Jika orang lain bisa menjadi sumber keberkahan dalam hidup kita melalui doa-doa mereka, kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain, karena saat kita melakukan itu, malaikat pun akan mendoakan kita dengan doa yang serupa. Betapa indahnya jika dalam setiap langkah kita ada doa yang menyertai. Betapa beruntungnya jika dalam perjalanan hidup ini ada orang-orang yang mengingat kita dalam doa mereka. Maka, jadilah bagian dari rantai kebaikan ini. Setiap kali kamu teringat seseorang, baik itu teman, keluarga, atau bahkan seseorang yang pernah membantumu di masa lalu, luangkan waktu untuk mendoakannya. Ketika kita berdoa dengan tulus untuk orang lain, kita bukan hanya memberkahi mereka, tetapi juga memberkahi diri kita sendiri. Malaikat mengaminkan doa kita. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi, lain kali ketika kamu tiba-tiba merasa damai atau menemukan kejelasan dalam situasi yang sebelumnya terasa mustahil, luangkan waktu untuk merenung. Bisa jadi seseorang mengingatmu dalam doanya. Bisa jadi Allah telah mengabulkan doa mereka untukmu. Dan sebagaimana orang lain mungkin berdoa untuk kita, kita pun seharusnya mendoakan mereka. Setiap kali kamu memikirkan seseorang dengan kasih dan ketulusan, mintalah kepada Allah agar memberkahi mereka, karena saat itu, para malaikat akan mendoakanmu sebagai balasan. Tidak ada berkah yang lebih besar daripada malaikat sendiri yang memohon kepada Allah agar memberimu kebaikan. Maka, teruslah berdoa, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Sebab doa adalah energi yang tidak pernah hilang. Ia terus mengalir, menghubungkan hati-hati yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Tanda ketiga, pertemuan atau koneksi yang tak terduga. Hidup bukanlah serangkaian kejadian acak. Setiap pertemuan, setiap perjumpaan, dan setiap pertemuan kembali terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita sudah ditentukan dengan penuh kebijaksanaan. Bahkan momen-momen yang tampak sepele, sekalipun memiliki makna yang mendalam. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu terus bertemu dengan orang yang sama berulang kali? Mungkin kamu melihat mereka di tempat yang tak terduga, pasar, sebuah pertemuan, atau bahkan secara online. Mungkin namanya terus muncul dalam percakapan, atau teman-teman yang sama terus menyebutnya tanpa kamu tanyakan. Bisa jadi kamu menemukan mereka melalui media sosial, atau tanpa sengaja membaca sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Semua ini terasa seperti kebetulan, tetapi dalam Islam, kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa maksud dan tujuan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita wawasan indah tentang hubungan antar manusia. Ruh-ruh itu seperti tentara yang dikerahkan. Ruh yang saling mengenal akan saling mendekat, dan ruh yang tidak saling mengenal akan tetap berjauhan. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita sudah pernah bertemu di alam sebelum kehidupan. Beberapa ruh secara alami terhubung
tertarik satu sama lain dengan cara yang berada di luar pemahaman kita. Dan ketika Allah menghendaki, Dia mempertemukan ruh-ruh ini kembali di dunia. Tidak jarang kita bertemu seseorang dan langsung merasa nyaman, seolah-olah telah mengenalnya sejak lama. Ada juga yang sebaliknya, meskipun berinteraksi berkali-kali, tetap terasa asing atau bahkan tidak menemukan kecocokan. Jika kamu sering bertemu dengan seseorang tanpa perencanaan, itu bisa jadi tanda bahwa Allah telah menempatkan mereka dalam hidupmu untuk suatu alasan. Bisa jadi mereka memiliki peran dalam perjalanan hidupmu, atau mungkin kamu dalam perjalanan mereka. Mungkin mereka hadir untuk mengajarkanmu sebuah pelajaran berharga, untuk mendekatkanmu kepada Allah, atau bahkan untuk membantumu melewati masa-masa sulit. Mengapa Allah mempertemukan kita dengan orang tertentu? Sebagai pengingat atau pembelajaran, beberapa pertemuan terjadi agar kita belajar sesuatu. Bisa jadi mereka adalah cerminan dari kelemahan atau kekuatan kita sendiri. Bisa juga mereka hadir untuk menunjukkan jalan yang lebih baik dalam hidup. Atau justru menjadi ujian yang mengajarkan kita kesabaran dan kebijaksanaan. Sebagai sarana rezeki dan bantuan Allah, sering mengirimkan pertolongan melalui orang-orang yang tidak kita sangka. Mungkin seseorang yang baru kita temui justru menjadi sumber rezeki, memberikan solusi, atau menjadi jembatan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebagai bagian dari ujian hidup, tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa kebahagiaan. Ada yang hadir untuk menguji kesabaran dan keteguhan kita. Pertemuan dengan orang yang sulit atau menyakitkan seringkali menjadi pelajaran tentang bagaimana kita harus bertindak dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Sebagai pendamping spiritual dalam perjalanan spiritual, Allah sering mempertemukan kita dengan orang-orang yang dapat memperkuat keimanan kita. Mereka bisa menjadi sahabat yang membantu kita mendekatkan diri kepadanya atau memberikan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Mengenali hikmah di balik pertemuan. Ketika mengalami pertemuan yang tak terduga, berhentilah sejenak dan renungkan. Tanyakan pada dirimu, apakah ini hanya kebetulan atau ada pesan di baliknya? Apakah orang ini memiliki sesuatu yang perlu aku pelajari? Apakah aku perlu membantu mereka dalam suatu hal? Apakah mereka hadir untuk memperkuat imanku, atau justru menjadi ujian bagiku? Kadang-kadang seseorang yang terus muncul dalam hidup kita bisa jadi adalah jawaban dari doa yang pernah kita panjatkan. Bisa jadi seseorang telah memikirkanmu, dan Allah mempertemukan jalan kalian sebagai bagian dari rencananya. Menjalani setiap pertemuan dengan kesadaran. Sebagai manusia, kita tidak selalu memahami maksud dari setiap pertemuan saat itu juga. Namun, jika kita menjalani setiap hubungan dengan kesadaran dan hati yang terbuka, kita akan lebih mudah menemukan hikmah di dalamnya. Jika seseorang muncul berulang kali dalam hidupmu, jangan abaikan. Perhatikan interaksi tersebut, karena bisa jadi mereka memiliki peran yang lebih besar daripada yang kamu sadari saat ini. Yang paling penting, selalu libatkan Allah dalam setiap hubungan yang kamu jalani. Berdoalah agar Allah memberimu pemahaman atas tujuan pertemuan tersebut dan agar setiap koneksi yang terjalin membawamu semakin dekat kepadanya. Karena pada akhirnya, setiap perjumpaan adalah bagian dari kisah yang telah Dia tuliskan untukmu. Tanda keempat, reaksi fisik terhadap pikiran seseorang. Tubuh kita memiliki cara untuk merasakan sesuatu sebelum pikiran kita memahaminya. Pernahkah kamu merasakan tiba-tiba hangat, menggigil tanpa alasan, atau bahkan jantung berdetak lebih cepat saat memikirkan seseorang? Sensasi ini sering terjadi tanpa kita sadari, seolah-olah ada sesuatu di luar kendali kita yang sedang bekerja. Sains menjelaskan fenomena ini sebagai respons emosional yang dipicu oleh pikiran bawah sadar. Sistem saraf kita, terutama sistem saraf otonom, bertanggung jawab atas berbagai reaksi tubuh terhadap emosi.
Ketika kita memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, baik karena cinta, rindu, atau bahkan ketakutan, otak kita mengaktifkan reaksi kimia yang berdampak langsung pada tubuh kita. Namun, dalam Islam, kita memahami bahwa ada realitas yang lebih dalam di balik fenomena ini. Sesuatu yang terhubung dengan ikatan tak kasat mata yang Allah ciptakan di antara manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan indah menggambarkan persatuan dan koneksi antara sesama mukmin dalam sabdanya. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, belas kasih, dan kepedulian mereka satu sama lain adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, seluruh tubuh akan merespons dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis, riwayat sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita sesuatu yang mendalam, sebagaimana rasa sakit di satu bagian tubuh memengaruhi seluruh tubuh. Emosi orang-orang yang dekat dengan kita dapat menjangkau kita dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Kita seringkali merasakan keberadaan seseorang dalam hidup kita meskipun mereka tidak berada di dekat kita secara fisik. Ketika hati berbicara dalam keheningan, jika seseorang peduli padamu, merindukanmu, atau bahkan berdoa untukmu dengan tulus, kamu mungkin merasakan kehadiran mereka, meskipun tanpa komunikasi langsung. Pernahkah kamu duduk dalam keheningan, tenggelam dalam pikiran, lalu tiba-tiba merasakan ketenangan yang mendalam? Atau mungkin kamu bangun tidur dengan perasaan nyaman dan tenang, meskipun tidak ada hal khusus yang berubah dalam hidupmu. Momen-momen ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi seseorang sedang memikirkanmu, mendoakanmu, atau mengingatmu dengan penuh cinta. Dan tanpa disadari, hatimu merespons energi tersebut. Dalam Islam, doa adalah bentuk komunikasi spiritual yang sangat kuat. Ketika seseorang mendoakanmu, terutama dalam keheningan dan keikhlasan, ruh kita bisa merasakan dampaknya tanpa kita sadari. Sebaliknya, ada juga saat-saat di mana kamu tiba-tiba merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu emosimu. Kamu mungkin tidak tahu alasannya, tetapi hatimu merasakan gangguan yang tak terlihat. Ini juga bisa menjadi tanda adanya koneksi ruhani. Mungkin seseorang sedang berjuang, merindukan kehadiranmu, atau masih menyimpan kenangan tentangmu. Hati memiliki cara tersendiri untuk menangkap sinyal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ikatan ruhani yang tak terlihat. Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan luar biasa untuk merasakan lebih dari apa yang tampak. Jika kita terhubung secara mendalam dengan seseorang melalui iman, kasih sayang, atau pengalaman bersama, pikiran dan emosi mereka dapat memengaruhi kita bahkan dari kejauhan. Banyak ulama dan ahli tasawuf membahas konsep ini sebagai bentuk keterikatan ruhani, di mana energi seseorang bisa mempengaruhi orang lain, bahkan dalam jarak yang jauh. Dalam konteks ini, seringkali kita mendengar kisah tentang ibu yang tiba-tiba merasa gelisah ketika anaknya mengalami kesulitan, atau seseorang yang merasakan firasat kuat sebelum bertemu dengan orang yang sudah lama tidak dijumpainya. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari mekanisme ruhani yang Allah ciptakan dalam kehidupan manusia. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Jadi, saat kamu mengalami momen yang tak dapat dijelaskan, seperti perasaan hangat yang tiba-tiba, lonjakan energi yang tak terduga, atau perubahan emosional saat memikirkan seseorang, jangan abaikan. Mungkin bukan hanya tubuhmu yang bereaksi, tetapi itu bisa menjadi cerminan dari pikiran tulus, doa, atau kerinduan seseorang terhadapmu. Jika kamu merasa gelisah, mungkin ada seseorang yang sedang berjuang dan membutuhkan doamu. Jika kamu tiba-tiba merasa damai, mungkin ada seseorang yang baru saja mendoakanmu dengan tulus. Jika kamu merasa kehangatan yang tak biasa saat memikirkan seseorang, bisa jadi ada ikatan emosional yang lebih dalam yang sedang bekerja. Sebagai manusia, kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyal kecil
yang diberikan oleh tubuh dan hati kita. Namun, jika kita lebih peka dan terbuka terhadap pengalaman ini, kita dapat lebih memahami betapa eratnya hubungan kita dengan orang lain, bukan hanya dalam dunia fisik, tetapi juga dalam ranah spiritual yang lebih luas. Allah telah menciptakan kita dengan hati yang mampu merasakan sesuatu lebih dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Saat kamu merasakan sesuatu yang aneh tapi damai, mungkin itu adalah cara Allah menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada orang-orang yang peduli, ada doa yang menyertaimu, dan ada koneksi ruhani yang terus mengalir dalam kehidupanmu. Maka, ketika hati berbicara melalui tubuh, dengarkanlah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepadamu, entah itu cinta, doa, atau pengingat bahwa kita semua saling terhubung dalam cara yang lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Dan dalam momen itu, berdoalah kepada Allah. Doakan orang itu sebagaimana mereka mungkin sedang mendoakanmu, karena dalam dunia hati yang tak terlihat, apa yang dirasakan seringkali lebih nyata daripada yang diucapkan. Tanda kelima, ketika Allah menaruh nama mereka dalam hatimu. Terkadang, tanpa alasan yang jelas, nama seseorang terus muncul dalam pikiranmu. Kamu bisa saja sedang menjalani harimu, sibuk dengan hal lain, namun tiba-tiba nama atau wajah mereka muncul di hatimu. Kamu mungkin mencoba mengabaikannya, tetapi itu terus kembali lagi dan lagi. Dalam momen seperti ini, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang ini? Mengapa sekarang? Dalam Islam, kami percaya bahwa pikiran tentang orang lain tidak selalu muncul secara kebetulan. Ada hikmah di baliknya. Allah lah yang menanamkan rasa cinta, kepedulian, dan mengingat orang-orang tertentu di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, sungguh, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, sungguh Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka diterimalah dia di bumi. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa rasa cinta, hubungan, dan bahkan mengingat seseorang bukanlah sekadar kebetulan. Jika Allah menanamkan nama seseorang dalam hatimu, bisa jadi ada alasan yang jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Mungkin mereka sedang membutuhkan doa, dan Allah membimbingmu untuk mendoakan mereka. Mungkin mereka telah memikirkanmu dengan sangat kuat, dan jiwa kalian saling merespons. Atau mungkin mereka memang ditakdirkan menjadi bagian penting dalam hidupmu. Namun, bagaimana cara mengetahui apakah pikiran ini merupakan sebuah tanda atau sekadar emosi yang berlalu? Jawabannya terletak pada perasaan yang menyertainya. Jika memikirkan orang tersebut membawa ketenangan, kenyamanan, dan energi positif, maka itu bisa menjadi tanda adanya hubungan yang baik, yang berakar pada ketulusan dan kebaikan. Namun, jika mengingat mereka justru menimbulkan kegelisahan, kesedihan, atau kebingungan, maka bisa jadi itu adalah ujian atau pelajaran yang Allah ingin engkau renungkan. Setiap kali kamu terus-menerus memikirkan seseorang, anggaplah itu sebagai peluang untuk sesuatu yang lebih besar. Alih-alih terlalu banyak menganalisis alasan mereka muncul dalam pikiranmu, kembalilah kepada Allah. Doakan mereka. Mohonkan kepada Allah agar Dia memberikan kemudahan, petunjuk, dan keberkahan dalam hidup mereka. Kamu mungkin tidak pernah tahu apa yang sedang mereka alami, tetapi doamu bisa menjadi pertolongan yang tak terlihat yang mereka butuhkan saat itu. Inilah keindahan bagaimana Allah menghubungkan hati, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam keheningan, ikatan antara jiwa tetap ada. Jadi, jika nama seseorang terus terlintas di hatimu, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkanmu
akan mereka untuk tujuan yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami. 5 tanda jelas bahwa ini bukan kebetulan, pikiran dan mimpi yang tidak bisa dijelaskan. Ketika seseorang muncul dalam pikiran atau mimpi tanpa alasan yang jelas. Ketenangan yang datang tiba-tiba dari doa. Berkah tersembunyi dari seseorang yang sedang mendoakanmu. Pertemuan tak terduga yang sering terjadi ketika Allah menghadirkan seseorang dalam hidupmu berulang kali. Reaksi fisik terhadap emosi seseorang. Bagaimana hati dan tubuh kita merespons koneksi yang tidak terlihat. Ketika Allah menempatkan nama mereka di hatimu, sebuah pengingat bahwa hubungan tertentu telah ditetapkan di langit. Setiap tanda ini mengingatkan kita bahwa cinta, kepedulian, dan perhatian adalah bagian dari rencana ilahi. Hubungan kita dengan orang lain tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa dalam hati. Dalam segala hal, kita harus kembali kepada Allah untuk mendapatkan kejelasan dan petunjuk. Jadi, lain kali ketika kamu merasa seseorang sedang memikirkanmu, jangan abaikan. Renungkan dengan mendalam. Mintalah kebijaksanaan dari Allah dan, yang paling penting, doakanlah mereka, dirimu sendiri, dan kemurnian hubungan yang ada di antara kalian. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling kuat adalah yang dibangun atas ketulusan, keimanan, dan zikir kepada Allah. Semoga Allah memberkahi hati kita dengan cinta, ketulusan, dan keberkahan dalam hubungan kita. Semoga Dia mempererat ikatan yang mendekatkan kita kepadanya dan melindungi kita dari hubungan yang tidak ditakdirkan untuk kita. Amin. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak hikmah Islami.